Shalom saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online ICC Corona bersama dengan saya. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan dipelihara oleh Tuhan yang baik yang kita sembah selama ini. Dan saya berharap juga setiap saudara yang mendengarkan siaran ini, yang mendengarkan yang ikut ambil bagian di dalam ibadah online sore hari ini, semua bisa menangkap setiap firman dan semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, saudara. Bapa, sore hari ini kami bersama-sama datang menghadap hadirat yang kudus. Bersyukur, terima kasih untuk kesehatan yang diberikan kepada kami. Bersyukur untuk setiap apapun yang kau berikan pada kami. Kami yakin dan percaya bahwa kami akan mengalami keterobosan, kami akan mengalami kelepasan dari segala pergumulan kami lewat firman sore hari ini, Tuhan. Biar kiranya Kau yang menguduskan hamba-Mu, layakan hamba-Mu Tuhan, yang banyak kelemahan, banyak kekurangan, untuk bisa menyampaikan sabda, menyampaikan isi hati-Mu sore hari ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, dan tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu ini benar-benar perkataan-Mu sendiri. Matikan setiap perdagingan hamba-Mu ini, biar Roh-Mu yang berkuasa atas diri hamba-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sore hari ini mendengarkan siaran ini. Biar kiranya Engkau yang membuka hati, membuka pikiran, membuka mata mereka supaya mereka bisa melihat benar-benar Tuhan. Dan mereka boleh menangkap benar-benar setiap apa yang disampaikan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema yang Tuhan yang muncul dalam hati saya, saudara, adalah tentang berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya. Sebagai ayat pembukaan saya akan membacakan dari Matius pasal 7 ayat 17 sampai dengan 20. Kalau mungkin saudara memegang Alkitab, ayo kita buka sama-sama. Dalam kitab Matius pasal 7 ayat 17 sampai dengan 20. Judul perikop dalam bahasa Indonesianya adalah hal pengajaran yang sesat, tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan you will know them by their fruits. Ya. Jadi kita bisa mengenal setiap orang-orang Kristen itu dari buah-buah yang dihasilkan. Mari kita baca kitab Matius pasal 7 ayat 17 sampai dengan 20. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, kita perhatikan ayat firman Tuhan ini ditutup dengan kata dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau boleh kita ganti, saudara ya. Kita ganti, kita robah sedikit firman Tuhan. Bukan maksud saya untuk merubah firman Tuhan, tetapi supaya kita lebih mengerti, saudara ya. Nah, kalau kita ganti menjadi begini, dari buahnya lah orang akan mengenal kita. Setuju nggak, saudara ya? Saya pikir saudara kita semua setuju, saudara ya. Karena firman ini berbicara tentang orang Kristen. Ya. Pertanyaannya lah, buah apa atau buah yang bagaimana yang dimaksudkan oleh firman Tuhan sore hari ini? Buah yang bagaimana yang kita hasilkan? Perkara menghasilkan buah, terutama kita harus tahu dulu, perkara menghasilkan buah di dalam kekristenan itu adalah suatu buah perkara yang sangat penting bagi Tuhan. Ya. Kalau kita baca dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 22, Yohanes pasal 15 ayat 22 berkata demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Perhatikan kata lebih banyak berbuah. Jadi buah ini merupakan satu hal penting dalam hidup kekristenan kita. Ayat selanjutnya dalam Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, perhatikan ayat ini, saudara. Banyak orang mengaku sebagai murid Tuhan. Tapi firman ini jelas berkata, kalau kita ingin diakui sebagai murid Tuhan, oleh Tuhan, saudara ya, bukan oleh manusia. Kalau kita ingin diakui oleh Tuhan sebagai murid Tuhan, dipandang sebagai murid Tuhan, sebenarnya layak sebagai murid Tuhan,
kalau kita berbuah banyak. Ini bukan saya mengatakan, tapi ini firman Tuhan, saudara. Jadi buat saya ini sangat mengherankan kalau ada orang yang masih berkata, bro, jadi orang Kristen jangan terlalu fanatik lah. Ya. Banyak kita dengarkan. Ya. Jangan terlalu fanatik. Jadi orang Kristen itu biasa-biasa aja. Yang penting kita sudah cukup selamat. Sebentar, saudara ya. Ada orang yang berkata begini, kita kan manusia, ya masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan. Saya setuju. Tapi bukan berarti bahwa kelemahan kekurangan kita menjadi senjata untuk kita dimaklum oleh Tuhan, untuk kita mendapat satu dispensasi dari Tuhan. Ya. Untuk kita bisa tetap masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak semudah itu, saudara. Perkara menghasilkan buah itu bukan masalah fanatik, saudara. Kalau ada orang berkata jangan terlalu fanatik, tidak ada urusannya antara fanatik ya, dengan penggerak menghasilkan buah. Ya. Tapi itu merupakan hukum Allah yang membawa kita kepada keselamatan. Apakah kita sekarang berpikir sesimpel itukah untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Apakah kerajaan surga itu begitu murahnya, saudara? Sampai kita bisa berbuat seenaknya karena kita sudah dibaptis mungkin, karena kita sudah menjadi orang Kristen, ya. Karena kita sudah baca Alkitab bahkan sampai gitu, atau bahkan kita sudah berstatus sebagai hamba Tuhan. Lalu kita bisa hidup seenaknya? Tidak bisa, saudara. Jelas dikatakan di sini bahwa hanya dengan buah yang banyak kita bisa diakui oleh Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita tidak diakui sebagai murid Tuhan, tanda tanya besar, apakah kita benar-benar punya hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Ada juga katakan, ya, dalam firman Tuhan berkatakan, ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa artinya, saudara? Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kalau kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, ada bagian kita untuk mempertahankan keselamatan itu. Amin. Mari kita baca dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13. Saya tidak akan buka, saudara yang punya Alkitab mungkin kita lebih baik dibuka. Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Perhatikan, saudara. Semula kita hidup di bawah perhambaan dosa, saudara. Dengan kedatangan Tuhan Yesus kita diselamatkan, kita dibuat merdeka. Tapi sayangnya ada banyak orang yang menganggap keselamatan itu begitu murah. Makanya karena kita merasa sudah merdeka, maka kita bisa hidup seenaknya. Kalau kita lihat mungkin yang ada di Indonesia, besok akan mengadakan, mungkin hari ini di Indonesia sudah merayakan kemerdekaan, saudara ya. Apa jadinya kalau setiap orang yang ada di setiap rakyat itu bisa bertindak seenaknya, saudara? Apa jadinya kalau negara Indonesia ini tidak ada hukum, saudara? Maka liar, saudara ya. Negara itu akan menjadi kacau, negara itu akan menjadi rusak, saudara ya. Itu sebabnya ada hukum yang harus mengatur. Kita pun sebagai orang Kristen ada hukum yang harus mengatur, yaitu firman Tuhan. Nah, pertanyaan adalah begini, mengapa ada banyak orang Kristen saat ini yang sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin sudah sejak lahir kita sudah menjadi orang Kristen, tapi pada kenyataannya, atau bahkan juga ada yang sudah memegang status sebagai hamba Tuhan, saudara. Tanda petik, saudara ya. Saya tidak menghina hamba Tuhan, saya tidak merendahkan hamba Tuhan. Tapi apa yang Tuhan taruh dalam hati saya sampaikan sore hari ini. Saya mohon maaf kalau mungkin ada saudara-saudara yang tersinggung, saudara ya. Nah, ada banyak orang-orang Kristen yang saat ini bahkan sudah bisa menyampaikan firman, tapi hidupnya tidak menghasilkan buah. Heran kan, saudara ya? Ada dua kemungkinan, saudara. Kenapa orang Kristen itu sampai tidak bisa menghasilkan buah? Yang pertama adalah karena ketidakmengertian mereka tentang apa dan bagaimana atau arti buah itu sebenarnya apa, saudara. Yang kedua adalah ya acuh tidak acuh. Orang sekarang bilang cuek, saudara ya. Mereka merasa tidak peduli. Cukup dengan bertobat. Ngapain susah-susah? Ngapain cari pusing? Gitu, saudara. Kalau ada istilah begini, kalau ada yang gampang, ngapain kita cari yang susah? Gitu, saudara ya.
Selama ini kita berbuah tidak berbuah, toh kita tetap hidup diberkati. Tanda petik, ya. Toh kita tidak berbuah atau berbuah, Tuhan juga nggak peduli kok. Tuhan nggak pernah negor kita, Tuhan nggak pernah menghukum kita, maaf saudara. Ya. Toh hidup kita tetap aman, kita bisa sehat, kita bisa memiliki kekayaan, mungkin kita bisa memiliki pekerjaan yang baik, kita memiliki keluarga yang baik, harmonis, dan sebagainya dan sebagainya. Memang jujur saudara, agak sulit ya untuk memecahkan arti dari buah itu, dan bahkan seringkali akhirnya membingungkan karena banyak pengajaran hamba Tuhan yang menyampaikan buah tentang ini apa, buah itu apa, buah itu macam-macam, sampai akhirnya orang dibuat bingung dan akhirnya orang menjadi apatis saudara. Ya, menjadi apatis, daripada pusing-pusing udahlah hidup gimana saya aja. Itu jalani hidup, yang penting saya tidak berbuat jahat. Yang penting saya tidak menyakiti orang lain. Yang penting saya tidak merugikan orang lain. Itu saudara ya, itu ujung-ujung akan ke sana. Tapi saudara, kalau kita baca, kita mengacu pada kitab Yohanes pasal 3, Yohanes 3 ayat 8, saudara ya. Kita baca kitab Yohanes pasal 3 ayat 8. Di sini ada satu perkataan yang, satu ayat yang sangat-sangat tegas, saudara ya. Yohanes pasal 3 ayat 8 itu sebentar saudara. Ayatnya mungkin salah saudara ya. Ayatnya berbunyi demikian. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan jangan berpikir Abraham adalah bapa kami, karena Allah dapat menghasilkan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini, saudara. Dengan menunjuk batu, saudara ya. Dengan perhatikan kata. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kata bertobat itu sendiri artinya apa, saudara? Kalau boleh disinonimkan, atau saya boleh menarik satu persamaan katanya, saudara ya. Bertobat itu adalah meninggalkan dosa, saudara ya. Atau dengan kata lain juga bisa dikatakan meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman atau hukum-hukum Allah. Ya, termasuk di dalamnya adalah menyalibkan daging kita, saudara. Ya. Karena itu ya, kita hidup di dalam daging itu, kalau kita baca di dalam kitab Roma dikatakan bahwa kita masih dalam hidup menuruti daging, itu menjadikan diri kita sebagai musuh Allah, saudara ya. Nah, kita menjadi musuh Allah, kita menjadi seterunya Allah. Apakah mungkin kita bisa selamat? Ini satu pertanyaan patut kita renungkan, saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, saudara, bahwa menghasilkan buah itu begitu sangat penting, ya. Menghasilkan buah itu adalah kalau bisa terjadi kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya saat kita bertobat, saat kita terima Tuhan Yesus sebagai pribadi. Bagaimana hasil dari pertobatan itu sendiri? Kita bisa berbuah bukan karena kehebatan kita. Kita bisa berbuah bukan karena usaha kita untuk berbuah. Kita bisa berbuah bukan karena kepandaian atau skill kita atau apapun juga yang kita miliki. Tapi kita bisa berbuah kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mengizinkan Roh Kudus sebagai wakil Allah dunia ini untuk menuntun dan menguasai hidup kita, menuntun langkah hidup kita, dan memimpin kita senantiasa, saudara. Berbicara tentang buah, saudara ya, itu tidak bisa dilepaskan dari pohon itu sendiri, betul, saudara. Dan pohon itu juga tidak bisa dilepaskan dari akar. Justru akar inilah yang paling penting, saudara. Yang bisa menunjang pohon itu bisa bertahan berdiri, yang bisa menghasilkan buah itu akar yang ada di dalam tanah ini, saudara. Seberapa kuat akar itu, maka seberapa kuat juga pohon itu berdiri tegak. Seberapa banyak juga buah yang dihasilkan. Ya. Jadi kita lihat betapa pentingnya akar, saudara. Ya. Jangan kita terlalu fokus kepada buah, tapi kita harus fokus juga kepada akarnya, saudara. Nah, kita lihat bangunan-bangunan pencakar langit, saudara ya. Bangunan-bangunan yang begitu menjulang tinggi, saudara.
kita tidak pernah lihat seberapa dalam fondasinya. Semakin tinggi bangunan itu, arsitek atau ahli-ahli bangunan sudah menghitungnya seberapa dalam fondasi yang harus dibuat dibangunnya. Demikian juga seberapa kuatnya pohon itu akan berdiri menghadapi goncangan, menghadapi terpaan angin, badai segala macam. Dan seberapa banyak buah yang dihasilkan itu ditentukan oleh akarnya, saudara. Nah, sekarang begini, kalau kita misalnya ingin menanam pohon, saudara ya, kalau kita ingin kita bilanglah kita mau nanam pohon mangga, saudara. Ya. Kita bisa tanam misalnya buah mangga ini, saudara. Kita lempar aja di tanah. Jadi nggak kira-kira, saudara? Kira-kira bakal keluar akar nggak? Mustahil. Yang ada kering, saudara ya. Jadi nomor satu adalah kalau kita ingin menanam pohon, kita harus punya tanah. Itu pasti, saudara. Tapi tanah itu pun tidak cukup hanya tanah saja, saudara. Tanah itu harus tanah yang subur. Tanah itu harus tanah yang benar-benar baik, yang cocok untuk tanaman pohon apa yang akan kita tanam, saudara. Ya. Kalau tanah itu berbatu-batu, kalau tanah itu keras, sulit bagi pohon untuk tumbuh. Ya, kecuali pohon korma, saudara ya. Memang pohon korma ini satu pohon yang unik yang bisa jadi di padang gurun, saudara, di padang pasir, saudara ya. Nah, kembali saudara, kalau kita ingin menanam satu pohon, kita punya tanah. Ya, tanah itu subur. Tanah subur itu berarti apa? Cukup air dan cukup mineral yang dibutuhkan oleh pohon itu. Itu sebabnya saudara, kalau kita lihat saudara ya, orang-orang sering yang mungkin bergerak di bidang pertanian, perkebunan, saudara. Seringkali kita lihat mereka menyiram air ya untuk tanaman-tanaman mereka, untuk pohon-pohon mereka, supaya pohon itu tetap segar, saudara ya. Bahkan kitab Mazmur juga berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan itu adalah seperti hidup ditanam di tepi aliran air. Ya, ini merupakan satu gambaran betapa pentingnya, saudara, air itu, saudara. Hal yang lain adalah kalau kita ingin menanam pohon, maka kita harus menggali. Saya ingat ada saudara saya, salah seorang family saya, dia memang ahli dalam bidang tanaman, saudara ya. Suatu saat saya lihat dia menggali tanah di halaman rumahnya, di belakang halaman rumahnya, di backyard, saudara ya. Dia menggali yang cukup lebar dan dalamnya mungkin sekitar 1 meter atau 1,5 meter, saudara. Saya tahu dia akan menanam pohon, saudara ya. Waktu itu kalau nggak salah dia ingin menanam pohon jeruk lemon, saudara. Tapi saya herannya begini. Setiap dia beli mangga, saudara ya, di supermarket, di grocery store, dia kupas gitu kan. Setiap kali dia makan mangga, saudara ya, setiap kali dia makan apapun buah-buahan gitu, saudara. Ya. Kulitnya itu dia kumpulin, saudara. Dia collect, dikumpulkan itu, dan dia masukkan ke dalam, dan termasuk biji-bijinya dia masukkan ke dalam lubang yang dia gali itu, saudara. Dan saya tahu bahwa itu adalah merupakan satu pupuk nantinya akan menjadi pupuk kompos, saudara ya, pupuk organik, pupuk yang terbaik, saudara, karena tidak mengandung kimia. Nah, tapi setelah beberapa waktu kemudian saya lihat, saudara, memang yang dihasilkan itu luar biasa, saudara. Buah lemon itu begitu besar-besar, super luar biasa, saudara. Dan rasanya pun manis, saudara. Biasanya buah lemon itu asam, saudara ya. Jeruk lemon, saudara. Dan yang dia miliki ini benar-benar buah yang manis, saudara, rasanya. Nah, kita lihat betapa pentingnya akar, saudara. Ya. Kenapa dia gali itu, saudara? Kenapa dia masukkan kulit-kulit bekas dia makan, kulit-kulit buah, apapun juga, saudara ya. Karena tujuannya apa? Supaya akar pohon yang kelak dia tanam nanti itu bisa mendapatkan nutrisi yang cukup, sehingga buah pohon yang ditanam itu benar-benar menghasilkan pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik, bukan cuma lebat, saudara, tapi lebat dan baik, saudara. Dan buah itu memang benar banyak, saudara. Nah, kita lihat betapa pentingnya akar ini, saudara. Karena akar itu yang menunjang pohon itu berdiri, akar ini juga yang menunjang pohon itu menghasilkan buah yang baik, saudara. Ya. Sekali lagi, saudara, berbicara tentang pohon, berbicara tentang buah, itu tidak bisa lepas dari akar. Kalau saudara lihat bangunan-bangunan tinggi, pencakar-pencakar langit, saudara ya,
yang mungkin di Jakarta banyak, di kota-kota besar sekarang ini banyak, saudara. Kita bisa lihat tingginya bangunan itu, saudara. Ada mungkin sampai berapa puluh, berapa ratus, berapa lantai gitu, saudara. Tapi kita tidak pernah memperhatikan seberapa dalam fondasi yang dimilikinya. Fondasi ini menentukan bangunan itu bisa tegak berdiri, saudara. Ketika hantaman angin, ketika hantaman mungkin badai, hujan, dan segala macam, saudara, bagaimana bangunan ini bisa tetap berdiri, tidak ambruk, saudara. Itu fondasi yang menentukan. Demikian juga pohon, saudara. Kalau pohon ini terkena hantaman angin, badai, ya mungkin terkena terik matahari, di California ini panasnya luar biasa, saudara. Tapi bagaimana dia bisa tetap bertahan hidup? Itu karena akar yang bisa tetap mendapatkan air di dalam tanah, saudara. Betapa pentingnya kita berakar, saudara. Kita Kolose pasal 27 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu hatimu melimpah dengan ucapan syukur, saudara. Kita ganti kata ini misalnya dengan Dia. Dia itu siapa, saudara? Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dengan kata lain, saudara, kalau kita, firman Tuhan berkata hendaklah kamu berakar di dalam Dia, artinya kita berakar di dalam firman. Ya, ketika kita dikatakan dibangun di dalam Dia, dibangun di dalam firman, saudara. Nah, dengan kita berakar di dalam firman dan kita dibangun di dalam firman, maka kesimpulannya adalah kita akan memiliki iman yang teguh. Ya, ketika kita memiliki iman yang teguh, badai apapun yang menghantam kita saat ini, saya tidak tahu apa yang sedang jadi masalah saudara saat ini. Mungkin saudara banyak saudara saya tahu banyak yang terkena layoff. Ya, itu merupakan satu kejutan yang tiba-tiba, saudara. Sementara saudara tadinya sedang enak-enak dengan pekerjaan yang baik, tapi karena tiba-tiba situasi berubah, adanya pandemik COVID-19, dan tiba-tiba saudara harus kena layoff karena banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, saudara. Dan akhirnya saudara terpaksa dirumahkan. Panik, saudara. Ada banyak orang yang panik. Tapi kalau kita berakar dengan kuat di dalam firman, kalau kita dibangun benar-benar teguh di dalam firman, badai apapun yang terjadi, maka kita tidak mengeluh, kita tidak meratap, kita tidak menangis, tapi kita bisa mengucap syukur. Itu sebagai bukti bahwa kita sudah berakar di dalam Tuhan. Kenapa kita berakar? Kita bisa mengucap syukur karena kita kenal siapa Tuhan kita. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita, saudara? Kalau kita punya hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan, saudara, maka kita tidak akan takut, saudara, menghadapi masalah apapun juga. Saudara, sayangnya, saudara, ada banyak orang Kristen yang ketika bergesekan dengan orang lain, bersinggungan dengan orang lain, dia lebih memilih menghindar. Ketika dia disakiti hatinya, saudara, ya, dia sedang memagari dirinya, memagari hatinya dengan benteng, dengan pagar supaya tidak disakiti. Caranya gimana? Dia menghindar. Lebih baik saya nggak ketemu dengan orang itu. Mulut mengakui saya sudah mengampuni dia, tapi dengan sikap hati yang selalu menghindar, tidak mau bertemu dengan orang yang menyakiti dia, itu tandanya bukan mengampuni, saudara. Saya tidak menghakimi, saya tidak menjudge, karena bukan hak saya menghakimi orang-orang seperti ini, saudara. Tetapi ini suatu bukti bahwa kita ini rapuh. Ya, kerohanian kita begitu rapuh, saudara. Kalau orang yang benar-benar kuat, saudara, dia akan hadapi. Saudara, bagaimana seorang petinju menjadi juara, saudara? Apakah bisa tiba-tiba jadi juara? Tidak, saudara. Tapi dia membina tubuhnya itu sedemikian rupa, disakiti, dihantam pukulan-pukulan yang menyakitkan, saudara. Sampai dia bisa bertahan dan akhirnya menjadi juara. Dan ini yang Tuhan mau, saudara. Ya. Kalau dikatakan firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya, di dalam firman Tuhan, kita harus berakar di dalam firman Tuhan. Kita harus bertumbuh, menumbuhkan kekristenan kita di dalam firman Tuhan, saudara. Saudara tidak perlu takut, saudara. Jadi kalau sekarang saudara sedang berhadapan dengan orang yang menyinggung saudara, orang yang menyakiti hati saudara, orang yang mungkin sudah memfitnah saudara, orang yang mungkin kita berbuat baik tapi dibalas, istilahnya bahasa peribahasanya berkata air susu dibalas air tuba, saudara, ya. Ada banyak orang, saudara, yang saat ini mengalami hal seperti itu. Kita berbuat baik sama orang, tapi balasan orang itu sebaliknya, saudara. Dia bisa menghancurkan hidup kita, dia menghancurkan bisnis kita,
Dia menghancurkan segala macamnya, saudara. Tapi di balik semua itu, saudara, Tuhan punya rencana yang indah. Bagaimana Tuhan membentuk karakter kita, bagaimana kita bisa mempraktikkan firman Tuhan, kita untuk mengampuni, bagaimana kita bisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa memberkati orang-orang seperti itu, saudara. Ya, ini Tuhan mau. Dengan kata lain, saudara, berbuah itu artinya apa? Kalau dikatakan hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, itu dalam kitab Lukas 3 ayat 8. Artinya apa, saudara? Ketika kita bertobat, kita menyerahkan seluruh kelemahan kita, kita menyerahkan seluruh karakter-karakter kita yang buruk itu pada Tuhan. Dan bukan berarti bahwa kita itu lepas, saudara. Kalau Tuhan bilang, oke, saya ganti dengan yang baru. Tidak. Kita harus berusaha sekuat tenaga bagaimana kita mengalahkan karakter kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan kelemahan kita. Jadi jangan lagi berkata, kita masih manusia. Kita masih manusia lemah. Sampai kapanpun kita menjadi manusia yang lemah. Tapi kita harus katakan, saya harus menang. Saya harus menang dari kelemahan saya harus keluar dari permasalahan saya. Bagaimana cara saudara bisa keluar dari masalah? Dengan cuma satu, saudara. Makin kita dekatkan diri kita pada Tuhan. Ingat janda yang 12 tahun menderita pendarahan. Bagaimana dia berusaha dengan tubuh yang begitu lemah. Saudara bisa bayangkan 12 tahun pendarahan, saudara. Tubuhnya begitu lemah, tubuhnya begitu mungkin berjalan susah, saudara. Mungkin dia perlu merangkak. Sementara ada ribuan orang yang mengurumui Tuhan Yesus dan dia berusaha untuk datang. Dan dia jamah jumbai, bukan jubah, saudara, jumbai. Jumbai itu yang panjang dari jubah itu. Dan ketika dia jamah itu, Tuhan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar. Dan dia berpaling kepada janda ini. Saat itu juga janda itu sembuh. Saudara bisa bayangkan seberapa berat penderitaan, seberapa besar pergumulan saudara saat ini, saudara. Ayo, mari kita sama-sama berjuang, saudara. Saya bukan manusia kuat, saya bukan manusia hebat. Saya pun masih harus berjuang, saudara. Bagaimana saya mengatasi kelemahan saya yang setiap saat bisa muncul, saudara. Bagaimana dengan kekurangan kelemahan saya ini yang setiap kali bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita masih berusaha, saudara. Mari kita sama-sama berjuang. Rasul Paulus berkata, aku memberitakan Injil, tapi jangan sampai aku sendiri ditolak, saudara. Itu artinya apa? Ada kemungkinan sebagai hamba Tuhan yang mungkin hebat, merasa hebat saat ini, saudara bisa ditolak. Kalau kita tidak memiliki karakter seperti Kristus, kita bisa ditolak, saudara. Sebab itu, saudara, ya, jangan kita lari, jangan kita menghindar, jangan kita takut terhadap apapun juga yang mungkin bisa menyakiti kita, yang mungkin bisa membuat kita rugi, yang mungkin bisa membuat kita terpuruk, saudara. Mata Tuhan tidak pernah terpejam. Apapun yang orang lakukan pada kita, kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, Dia akan menjadi pembela kita, saudara. Yakin nggak kita sampai detik ini kita yakin nggak bahwa tangan Tuhan itu sanggup melepaskan kita dari pergumulan kita, dari persoalan kita, dari orang-orang yang menyakiti hati kita? Kita tidak usah menghindar. Justru kita harus hadapi. Di situ kita merasa kuat. Itu akan menjadi kuat, kita menjadi terlatih, kita menjadi terbiasa, saudara. Kita menjadi kebal, saudara. Mari, saudara. Saudara, saya katakan, kita sama-sama berjuang. Ketika kita menghadapi masalah, apapun masalah sekarang ini sedang kita hadapi, layoff, sakit penyakit, tidak ada sakit yang berat di hadapan Tuhan. Tidak ada problem yang berat di hadapan Tuhan. Sekalipun saudara tidak bekerja saat ini, Tuhan bisa memberkati saudara dengan cara lain. Ingat Elia, saudara, dia hanya diam di sungai Kerit. Tuhan bisa kirim burung gagak membawa daging. Burung gagak gitu, burung pemakan daging, saudara. Bagaimana mungkin dia bisa membawa daging pada Elia kalau bukan Allah yang menyuruh dia? Ya. Di samping itu, saudara, daging apa yang dia bawa, saudara? Bisa bayangkan, saudara, zaman sekarang ada Postmate, di sini ada Grab, di Indonesia ada apapun juga, ya, saudara. Zaman dulu udah ada, saudara. Allah sudah menyediakan. Jangan-jangan nih Postmate ini idenya dari sana. Allah bisa mengirimkan burung gagak kepada Elia. Saat ini juga kalau Allah mau melepaskan saudara, memberikan makanan pada saudara tanpa saudara harus bekerja, apakah tidak mungkin? Saat ini pergumulan saudara mungkin pergumulan anak yang memberontak, atau pergumulan yang suami atau istri yang tidak bisa menempatkan posisinya pada posisinya sebagaimana mestinya. Apakah mungkin
Tidak mungkin Tuhan bisa melepaskan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Caranya apa? Sekali lagi, jamah jubah Tuhan Yesus sampai dia berpaling dan berpaling kepada kita dan menyatakan, apa yang kau inginkan daripadaku. Saat itu juga saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara akan mengalami kelepasan. Saudara akan disembuhkan dari sakit penyakit. Saudara akan memiliki iman yang kuat. Lewat pergumulan yang dilepas oleh Tuhan, iman kita akan menjadi kuat. Tuhan berkati saudara.